Bila kita ditanya kelak di dalam kubur oleh malaikat Munkar dan Nakir, siapa imam kamu? Mampukah kita menjawab? Al-Quran imamku. Bagaimana yang dikatakan Al-Quran sebagai imam bagi seseorang Muslim? Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan ujian dan dugaan. Tidak ada seorang pun manusia yang terlepas dari ujian Allah SWT yang turun dalam berbagai bentuk dan cara. Tentunya dalam menghadapi ujian dari Allah, ujian yang paling berat adalah ujian melawan hawa nafsu. Ramai dari kalangan kita yang tewas dengan ujian ini. Hawa nafsu bukanlah bererti semata-mata melakukan maksiat secara literal. Dalam hal-hal kehidupan seharian kita juga sering dikawal oleh hawa nafsu. Sebagai contoh, masak sendiri makanan yang 100% diyakini halal atau beli ayam goreng dan burger di restoran makanan segera. Tentunya jika berkemampuan, ramai yang memilih restoran-restoran makanan segera yang belum tentu 100% status halalnya. Allah SWT berfirman dalam surah Al-An'am 117 hingga 119, sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui akan sesiapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka makanlah dari sembelihan binatang-binatang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika betul kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Dan tidak ada sebab bagi kamu yang menjadikan kamu tidak mahu makan dari sembelihan binatang-binatang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal Allah telah menerangkan satu persatu kepada kamu apa yang diharamkannya atas kamu, kecuali apa yang kamu terpaksa memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia hendak menyesatkan kamu dengan hawa nafsu mereka dengan tidak berdasarkan pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui akan orang-orang yang melampaui batas. Berdasarkan firman Allah SWT ini, jelas menjadi kewajipan bagi kita untuk mencari makanan yang 100% halal. Kita tidak boleh menjadikan apa-apa pun perkara sebagai alasan untuk tidak mendapatkan yang halal. Tetapi, realitinya ramai di antara kita yang tewas dalam ujian ini. Faktor masa antara sebab utama yang sering kita gunakan sebagai alasan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Maka pernahkah kamu melihat orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan yang dipatuhinya, lalu Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya dan dikunci pula pendengarannya dan hatinya, serta ditutup atas pelihatannya? Maka siapakah lagi yang dapat memberi hidayah petunjuk kepadanya sesudah Allah menjadikan dia demikian? Oleh itu, mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Al-Jasiyah ayat 23. Allah SWT ini dengan jelas memberitahu kita agar tidak menjadikan hawa nafsu sebagai pendorong untuk membuat apa-apa keputusan dalam hidup kita. Sebagai manusia, Muslim khususnya, kita telah diberikan hidayah atau petunjuk oleh Allah SWT untuk kita jadikan panduan. Adalah menjadi tanggungjawab kita untuk memahami petunjuk ini dan melaksanakan setiap yang diperintahkan Allah SWT. Apakah dia petunjuk yang Allah turunkan buat kita?